Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatan wa salaman ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Ibu dan bapa pengurus masjid, orang tua kami, Bapak RW, Bapak RT, pemuka masyarakat, alim ulama, cerdik pandai yang tak bisa kami sebutkan satu persatu, hadirin wal hadirat sidang jamaah, sahabat sebaya, adik-adik kami, anak-anak kami yang kami sayangi, tamu Allah sidang jamaah maghrib rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menghadirkan kekuatan iman dan keislaman dalam hati kita semua, membahagiakan zahir dan batin kita, menyelamatkan dunia wal akhirah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapa rahimakumullah, malam ini kita akan melanjutkan hadis-hadis tentang sedekah. Pertama, ibu dan bapa rahimakumullah, hadis riwayat Imam At-Tabrani dan Abu Daud. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, afdalus sadaqah, seafdal sedekah, sebaik-baik sedekah kepada siapa? Dirrahmil kasyih, kata Nabi, kepada seorang keluarga yang paling dekat tetapi memiliki sikap memusuhi. Jadi seafdal sedekah, sebaik-baik sedekah diberikan kepada keluarga yang paling dekat, tapi dia ini al-kasyih, memiliki sikap yang memusuhi. Ibu dan bapa rahimakumullah, sebaik-baik tangan adalah tangan di atas. Maka kita ini dinilai oleh Allah nanti di hari akhirah di padang mahsyar itu bukan seberapa banyak yang kita miliki di atas dunia ini, bukan seberapa banyak yang bisa kita pakai di atas dunia ini, bukan seberapa banyak yang bisa kita makan di atas dunia ini, bukan seberapa banyak yang bisa kita tabungkan di atas dunia ini, tapi seberapa banyak yang bisa kita infakkan, kita sedekahkan, kita zakatkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara yang kita berikan itu, ibu dan bapa rahimakumullah, siapapun yang kita berikan baik, orang jauh kita berikan baik. Mana tahu di antara orang yang jauh itu ada yang doanya mustajabah. Tetangga baik, karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jaru ahaqqu bisyuf'atih. Tetanggamu, kata Nabi, adalah orang yang paling berhak menerima pemberian darimu. Kemudian ibu dan bapak yang berbahagia, selain tetangga, kepada keluarga juga sangat baik. Tapi di antara keluarga yang sangat baik itu, ibu dan bapak rahimakumullah, ada yang lebih baik. Kepada siapakah sedekah itu diberikan? Kepada keluarga yang memiliki sikap paling memusuhi. Pertanyaannya, kenapa? Yang dapat pertanyaan ini dapat hadiah. Ada yang mau jawab, ibu dan bapak? Angkat tangan coba. Melunakkan hatinya. Nilai ayahanda ni 85. Kalau ada nanti lebih baik baru 100. Kalau nanti ayahanda paling tinggi nilainya, ayahanda dapat hadiah. Ada yang lebih daripada jawaban ayahanda? Kalau umrah Pokoknya ada hadiah. Apa, Bu?
untuk menjalin silaturahim. Baik juga. Baik juga. Dan nilainya sama. Kalau sama nilainya, orang lebih awal mendapatkan hak hadiah lebih utama. Artinya yang lebih awal yang mendapatkan hak hadiah. Dua-duanya benar. Pertama, untuk melembutkan hati. Yang kedua, mempererat tali silaturahim. Selain itu, ada yang lain? Ujiannya lebih berat, karena rupanya orang yang baik itu sering kita katakan, orang baik itu adalah orang yang selalu berprasangka baik, berfikir baik, berucap baik, dan selalu melakukan hal-hal yang terbaik, walaupun bukan kepada orang yang baik. Nilainya 85 juga. Ya, ada yang mau memberikan jawaban? Jadi Ibu dan Bapak rahimakumullah, karena nilainya sama, nanti ayah anda dapat hadiah. Ketiga-tiganya betul. Kumpulan 3 jawaban itulah jawaban. Jadi pertama, Ibu dan Bapak rahimakumullah, mengapa kok kepada keluarga? Karena memang dengan kita memberi kepada keluarga terdekat itu, maka terpautlah tali silaturahim. Ini pertanyaannya adalah, kenapa kepada keluarga yang paling nampak sikap memusuhinya? Maka jawabannya adalah agar menjadi lembut hatinya. Agar menjadi lembut hatinya. Dan ini tidak mudah. Karena orang yang berlaku baik kepada keluarga yang baik, itu aman. Yang sulit itu berlaku baik kepada keluarga yang memusuhi. Ujiannya menjadi berat. Tapi karena ayah anda yang menjawab pertama kali, karena nilai sama, ayah anda lah dapat hadiah. Ibu dan Bapak rahimakumullah, mumpung saya tak lupa, hadiah sekarang aja lah ya, atau nanti lah ya, setelah selesai ceramah. Ibu dan Bapak rahimakumullah, jadi kepada keluarga saja baik, kepada keluarga yang baik, baik, tapi kepada keluarga yang memiliki sikap memusuhi lebih baik, agar menjadi lembut hatinya. Karena rupanya Ibu dan Bapak rahimakumullah, kalau orang sudah memusuhi, cara obat yang paling mujarab itu Ibu dan Bapak adalah memberi, bersedekah. Tapi tak mudah, betul kata abang, tak mudah memberi kepada orang memusuhi ini. Baru nak ngasih saja kita, apa kata syaitan? Baguslah kamu ngasih sama orang yang sayang sama kamu, jelas dia sayang. Apa pula memberi-beri kepada orang yang tak jelas sayangnya kepada kita? Memangnya kemana dia selama ini? Itu macam itu, syaitan itu memprovokatori hati kita. Syaitan ini kalau sudah mengipas, dia laju pula daripada kipe sate ajo. Jadi Ibu dan Bapak rahimakumullah, tak mudah itu. Memberi kepada orang yang suka biasa, memberi kepada orang yang tak suka itu luar biasa. Dua yang tertaklukkan, Pak. Pertama, tertaklukkan hati dia. Ini jawaban sebenarnya, tertaklukkan hati dia. Yang kedua, ayah anda, selain melunakkan hati dia, melunakkan hati kita. Jadi orang yang memberi kepada orang tak suka tuh, bukan hati orang itu saja yang lunak, hati kita pun belajar semakin lunak. Nabi SAW itu kelebihannya. Semakin tak suka orang, semakin menolong Nabi. Semakin tak suka orang, semakin memberi Nabi. Jadi tak mudah mengamalkan kaji ini. Tapi mudah-mudahan setelah disampaikan teramalkan kaji ini. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan Bapak, hadis selanjutnya, sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirhamin
Bisa saja kata Nabi 1 dirham itu memacu atau maknanya mengalahkan, mendahului mi'ata alfi dirham, 1000 dirham. Maaf, mi'ata alfi dirham, 100.000 dirham. Mana yang lebih banyak, 1 dirham apa 100 dirham? 100.000 dirham. Si A bersedekah 1 dirham. Kata Nabi, bisa saja yang diberikan 1 dirham itu memacu, mengalahkan, mendahului mi'ata alfi dirhamin, 100.000 dirham. Bisa enggak pahala 1.000 rupiah mengalahkan 1 juta rupiah? Kalau ada yang dapat jawabannya, hadiah lagi. Coba Bu, kalau ini dapat sama Ibu, baru belum juga umroh. Tinggi betul. Umrohnya nanti tentu dengan Pak Ketua lah umrohnya. Dengan Pak Umroh ketuanya nanti plus Turki. Ya Bu, silakan. Mengapa kok bisa orang yang infaknya, sedekahnya 1.000 dirham kalah oleh dia orang yang infaknya 1 juta? Apa? Ini kalau kita rupiahkan umpamanya nih, kalau Nabi menyebut sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirhamin, bisa mengalahkan, bisa memacu, bisa mendahului 1 dirham, mengalahkan mi'ata alfi dirhamin, 100.000 dirham. Kalau kita umpamakan ke rupiah, bisa saja sedekah 1.000 rupiah mengalahkan sedekah 1 juta rupiah. Coba Ibu jawab. Coba Ibu dulu, yang pakai telekong putih dulu. Ini nampak Ibu semua nunjuk nih. 1.000 rupiah bisa mengalahkan 100. Orang yang 1.000 yang bersedekah orang miskin, yang 100 orang kaya yang hartanya lebih dari beberapa miliar. Masya Allah. Ibu dapat hadiah juga. Barulah Masjid Nurul Yakin banyak hadiahnya. Tempat lain cuma 1 hadiahnya. InsyaAllah ya Bu, nanti habis tausiah kita berikan hadiah. Masing-masing dapat. Yang menjawab saja. Yang menjawab, dan 1 laki-laki 1 perempuan. Sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirhamin, bisa memacu, bisa mengalahkan, bisa mendahului sedekah 1 dirham dibandingkan sedekah 100.000 dirham. Apa kata para sahabat? Kalau berkata para sahabat, kaif, macam mana itu bisa terjadi ya Rasul? Bagaimana kok bisa itu terjadi? Kok bisa 1.000 rupiah mengalahkan 1 juta rupiah? Apa kata Nabi? Orang yang bersodakoh 1 rupiah tadi, rajulun, dia seorang laki-laki, lahu dirhamani, dia hanya punya 2 dirham. Dia hanya punya 2 dirham. Akhadha ahaduhuma, diambilnya 1 untuk dia, fatasaddaqa bihi, lalu disedekahkannya 1-nya lagi. Masya Allah. Wa rajulun, di sisi yang lain kata Nabi, ada seorang laki-laki, lahu malun kasir, dia punya harta yang banyak, dia punya sawit yang luas, dia punya jabatan yang dengan jabatan itu sekali teken sekian, sekali teken sekian. Dia punya usaha yang luar biasa harta bendanya. Mbak kata Ibu tadi, miliaran hartanya, bahkan triliunan hartanya. Fa akhadha min aradihi mi'ata alfin, lalu diambilnya 100.000 dirham hartanya tadi, fatasaddaqa biha, lalu ia bersedekah 100.000 dirham. 1 dirham
di tangan orang yang hanya punya harta 2 dirham, berapa sedekahnya itu? Separuh hartanya. Tapi 100.000 dirham di antara orang yang punya miliaran dirham, berapalah harta 100.000 dirham? Hanya ujung-ujung secuil-cuil saja. Maka ibu dan bapak rahimakumullah, kemarin kita akan berkurban. Sama pahalanya itu? Sama pahalanya itu? Yang 1 sapi 7 orang tuh 7 orang tuh sama pahalanya tuh? Oh, nak sama pahalanya. Satu, ada yang bukan menabung lagi anda, menunggu-nunggu duit anak. Anak ni ngasih 100, anak ni ngasih 200, anak ni ngasih 250. Itu yang dikumpul-kumpul, dimaling pula oleh cucu. Dikumpulnya balik. Akhirnya penuh juga. Ada yang kadang tak penuh dia. Dicarinya lah akal bagaimana untuk penuh. Memang meleleh air mata dia mendoa dapat berkurban tu. Sama ndak dengan orang yang 1 kali proyek, sekali memanen 20 juta, sekali memanen 20 juta. Ada yang kadang-kadang ibu dan bapak rahimakumullah hanya menengok hasil panennya, ditengok dia 20 juta, asal tengok dia 20 juta. Sama ndak duit 2, berapa memang? 2 juta 8 2.500.000 sama nak 2.500.000 di tangan nenek-nenek, kakek-kakek yang menabung sikit-sikit. Berkata ayah tadi, payah dia mengumpul-ngumpulnya, meleleh air mata dia mendoa, tolong sampaikan ya Allah, sampaikan ya Allah. Akhirnya sampai sama 2,5-nya dengan yang punya sawit 20 hektar. Sama pahalanya. Maka yang kaya-kaya ini janganlah berkurban tu satu ke satu. Macam tu juga sedekah. Kadang kita menengok orang-orang kalau ngumpul-ngumpul sedekah, kan dimulai biasanya kan yang banyak tu. Pak Haji Sianu 20 sak semen. Mak kata orang 20 sak. Sianu 1 sak. Tapi 1 sak tu umurnya 73 dan dia tidak punya uang pensiunan. Dia hidup sekarang, dulu dia ibu dan bapak rahimakumullah masihlah kadang-kadang punya usaha kecil-kecilan. Sekarang usahanya ditutup. Maka kemudian hidupnya bergantung dengan anak. Karena anaknya ngasih hanya 650.000 rupiah per bulan. Anaknya cuma berdua, yang kasih 1.300, yang 1.350. Dapatlah dia duit 6,5. Dikumpul-kumpul sikit-sikit, ditahan selera, dikumpul-kumpul sedikit, tahan selera. Sama pahalanya dengan yang 1 sak tetapi uang berlimpah. Sama tidak? Bahkan bisa saja yang 1 sak orang susah lebih besar pahalanya dibandingkan 20 sak yang milik orang kaya. Jadi jangan pernah menengok jumlah saknya, tengok siapa yang memberinya. Kalau semut itu kalau menyumbang 2 butir gula itu dah hebat. Semut tu kalau menyumbang 2 butir gula sudah hebat. Tapi kalau gajah menyumbangkan 1 tual kayu kecil, apakah sudah hebat? Tidak. Maka ibu dan bapak, bisa saja sedekah yang sedikit itu mengalahkan sedekah yang banyak. Masya Allah. Hadis riwayat An-Nasa'i. Kita lanjutkan. Innal aida
Sesungguhnya orang yang membatalkan fi sodakotihi, sodakohnya. Ada orang yang membatalkan sodakohnya. Nah, ini ada terutama masa-masa pilkada. Sudah terlanjur dikasih kain sarung, tak menang pula. Apa? Karpet sudah terlanjur dikasih 2 gulung sampai ke ujung. Rupanya dapat suara 4. Digulung kawan balik karpet tuh. Ada orang macam tuh? Oh, kemarin tuh banyak informasi di televisi kan. Mesin air dicabut balik mesin air tuh. Atau mohon maaf dalam bentuk wakaf. Dulu dia mewakafkan tanah tu karena memang dia tidak menengok di tanah tu ada kemungkinan kehidupan. Ini tanah ni nampak tidak laku-laku ni kata dia. Mana tahu dengan diwakafkan dapatlah harta pada tempat yang lain. Sudah diganti Allah hartanya di tempat lain, tapi rupanya oleh pengurus ni ligat, dikumpulkan masyarakat, dibangunlah MDTA, dibangunlah TPA, dibangun ini, dibangun itu, naik dia. Gamang kawan. Baik kata dia. Ini tak iya ni kata dia. Tak bisa diwakafkan ini. Ini terjadi ni Bu dan Bapak. Baru sore kemarin kalau saya tak salah. Dibatalkannya semua nazir. Dibatalkannya semua, dipindahkannya ke anak kandung dia. Saya tak tahu Bapak Ibu yang mengerti hukum bisa macam tu. Hah? Tapi bisa oleh dia. Oh gitu ya? Jadi kisahnya ini yang datang nih, ini datang kemarin sahabat saya. Jadi saya ini salah satu nazir Buya kata dia. Saya ini salah satu nazir. Nah sekarang kami berangsur-angsur yang namanya uang masyarakat kan. Uang masyarakat ini kendak sekali datang dia. Maka gabung terbangunlah MDTA. Belum selesai bang, belum selesai, tapi terus maju. Menengok maju gamang kawan. Dipindahkannya nazir anaknya yang tadi jadi nazir, ditunjuknya menjadi misalnya kepala MDTA-nya, menjadi yang jadi yayasannya, menjadi nazirnya anak-anak beliau. Ada orang yang macam itu. Jangankan itu ibu dan bapak, yang membatalkan langsung pun ada. Ini yang paling sering, yang waktu dulu tidak bersurat-surat. Yang dahulu tidak bersurat. Dulu orang kan berwakaf ayah anda lisan aja. Pas pula ayah andanya soleh. Ini tanah saya yang berlebih 6 meter kali 20 nih kata dia. Karena dia sudah memperkirakan tidak mungkin dibangun karena 6 meter. Apalagi itu di dalam. Nak dibangun rumah tentu bentuknya payah mengkondisikan 6 meter kali 20 tu. Memanjang saja dia. Maka akhirnya apa kata dia? Ini ambil ajalah oleh masjid. Bangunlah oleh masjid. Itu kan sudah wakaf. Ambillah oleh masjid. Ibu dan bapak rahimakumullah. Apa kata anaknya? Tak pernah ayah bilang macam tu tanya. Tak pernah ayah tu bilang macam tu. Dihadapkan kepada tokoh-tokoh masyarakat. Ini buktinya bapak ni, bapak ni, bapak ni, pak ni. Walaupun bapak bersaksi saya tak pernah mendengar kata dia. Macam mana? Lalu diurusnya surat tanah tu. Karena memang dahulu nak ada surat wakafnya, akhirnya yang terjadi surat sertifikat hak milik. Berganti. Bahkan sudah terjadi bangunan itu karena tak diuruskan dahulu surat-suratnya. Dahulu orang hanya unsur percaya dengan percaya saja. Orang mana pernah dahulu menduga surat-surat ini begitu penting seperti sekarang. Apa yang terjadi? Terpaksa dirobohkan. Nah, orang yang membatalkan kata Nabi, wakafnya, sedekahnya, infaknya,
kal kalbi, seperti, mohon maaf, seperti anjing, ya'udu fi qai'ihi, yang memakan muntahnya. Jadi bukan memuntahkan makanannya, tapi memakan. Mana yang lebih parah, memuntahkan makanan atau memakan muntah? Jadi seburuk-buruk orang yang membatalkan wakaf, infak, sedekah tu, mohon maaf, bagaikan anjing yang memakan muntahnya. Saya menghimbau ibu dan bapak, kalau ada ibu dan bapak dapat orang macam ni, tolong ingatkan, sampaikan ini kepada mereka. Karena saya yakin ibu dan bapak mungkin pernah mendengar kisah-kisah macam ni. Karena kadang-kadang yang membatalkan ini anak yang bersangkutan. Kadang anak itu orang pengajian pula. Ustaz pernah mengalami? Pernah. Kalau besok emak tiada, kata emak ini ceramah saya ini kan disiarkan nih. Kalau ada yang merasa dengan ceramah saya ini, mudah-mudahan terbuka lah pintu hatinya. Saya bercakap di masjid, tidak pun diserahkan kepada saya, sikit pun tak merasa rugi saya. Sikit pun tak merasa rugi. Tetapi kasihan emak beliau. Emak beliau. Makanya pegawai beliau asal bertemu dengan saya menangis dia. Terbayang oleh saya ketika ibu dulu mengasihi Pak Ustaz tanah itu. Apa kata emaknya? Pak Ustaz, kalau nak membangun pondok, pakailah, ambillah, bunda wakafkan tanah bunda ni. Bangun dulu 1/2 hektar Pak Ustaz, tengah-tengah kota ni. Saya tak sebutkan di mana tempat, untuk menjaga kode etik jurnalistik. Bangunlah yang 1/2 hektar ni Pak Ustaz. Nanti kalau sudah nampak oleh bunda tumbuh, maka bunda tambah itu tanah. Ini tanah ni sekian hektar jumlahnya. Pokoknya nampak oleh bunda dulu, tidak ada masalah. Baiklah bunda. Tak puas sekali berjumpa, besoknya dikumpulkan anak-anak beliau. Anak-anaknya ini orang pengajian. Yang satu kelompok pengajian A, yang satu kelompok pengajian B, mewakili 2 kelompok yang sekarang cukup banyak jamaahnya di Pekanbaru. Saya tak sebutkan kelompok mana, juga untuk menjaga kode etik jurnalistik dan kehormatan organisasi. Berkumpullah anak-anaknya. Lai dah adik kalian tu siap mah? Sewaktu maknya hidup siap. Habis itu wak menunggu mak beliau ni telah tiada, karena ibu ni tak berapa lama kemudian masuk rumah sakit. Kita tak mungkin mengurus surat-surat itu kepada orang masuk rumah sakit. Rupanya berpulang ke rahmatullah. Ditunggu sehari 2 hari, sampai sekarang 1 tahun 2 tahun. Akhirnya ada yang berani bertanya, jadi tanah itu dikasih ke Ustaz Edi Azhar ni kan langsung. Sudah kami kasih lengkap dengan surat-suratnya. Saya kalau tak menghagak saya Ustaz, sudahlah tak dapat tanah tu. Awak pula dibilang dikasih tanah tu. Sudah kami kasih dengan Ustaz Edi Azhar tu lengkap dengan tanah-tanah. Kalau memang dikasih ke kita surat tanah tu, kita ganti berapa kali dia tak ganti. Sudahlah tak amanah kepada wakaf emak dia tu, kadang menfitnah pula. Tapi itulah adanya manusia sebahagiannya hari ini. Makanya kita berlindung kepada Allah dari orang-orang seperti ini. Amin ya rabbal amin. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal emaknya orang soleh, ayahnya, emaknya soleha, ayahnya soleh. Secara zahir kita menengok anak-anaknya, itu orang-orang takut mati nampaknya. Takut-takut menghadapi kematian kalau tak siap. Tapi rupanya kalau sudah urusan tanah luas, duitnya banyak di tengah kota, berubah. Ingat, itu wakaf. Wakaf itu harta Allah. Walaupun belum sempat disuratkan, surat itu hanya manusia yang membuat. Di hadapan Allah dia telah tercatat.
Saya selewat di depan jalan tu, ya Allah, kalaulah jadi tanah bunda tu dititip kepada saya, tegak pondok di situ, saya bilang, apa kata bunda tu? Rindu bunda anak. Dia sampai memanggil saya tu anak. Di belakang rumah bunda ni besok ada santri-santri yang membaca Al-Quran. Masya Allah. Kalau itu tegak sekarang, memang zahirnya dia tak menyaksikan, tapi rohnya insya Allah bisa menghadiri, maksudnya menyaksikan kebaikan-kebaikan itu. Kalau itu menyangkut ibu dan bapak, jangan pernah mengambil harta sodakoh yang sudah diberikan oleh ayah mak kita. Jangan coba-coba. Itu kalau istilah orang Minang, orang makan harato macam itu ke bawahnya indak baurek, katehnya indak bapucuk, di tengah-tengahnya digiriak dek kumbang. Yang macam-macam harta macam tu, jangan coba-coba. Allahu Akbar. Terakhir, man atahu Allahu malan, siapa yang diberikan oleh Allah Ta'ala dia harta. Kita ni kan di semuanya kan diberikan harta ini. Falam yu'addi zakatahu, lalu ia tidak membayarkan zakatnya. Yang tak membayar zakat, dengar baik ni. Musilalahu maluhu, diumpamakan harta dia itu bagi dia nanti yaumal kiamah, di hari kiamat, syuja'an aqra'alahu, dia itu diumpamakan didatangi oleh seekor ular besar yang berbisa, yang mana ular itu, ibu dan bapak rahimakumullah, lahu zabibatani, memiliki 2 lidah. Lidahnya lidah beracun. Yutawwakuhu, lalu melilit dia yaumal qiyamah, di hari kiamat. Summa ya'khudhu bilih zimataihi, yakni bisyidqaihi, lalu ular yang tadi melilit itu, ibu dan bapak rahimakumullah, mencengkram leher, mencengkram rahang, leher, rahang. Lalu ibu dan bapak rahimakumullah, apa kata ular itu? Summa yakulu, ular itu berkata kepada yang punya harta, ana maluka, aku ini katanya hartamu. Ana kanzuka, aku ini pusakamu. Summatala, yang selalu engkau simpan-simpan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang depositonya banyak, sawitnya banyak, emasnya banyak, tapi berzakat jarang. Dengar ceramah baik. Tapi kalau saya tengok wajahnya, nampaknya wajah-wajah sodakoh nampaknya. Amin ya rabbal alamin. Tapi yang kurang-kurang sodakohnya, dengar nih baik. Jadi ibu dan bapak, datang harta itu kepada kita nanti di hari kiamat berbentuk ular besar, lidahnya 2, dililitnya tubuh kita, lalu dililitnya leher dan rahang kita, lalu ia berkata, aku ini hartamu, aku pusakamu, akulah yang kau simpan-simpan selama ini, kata dia. Lalu Nabi SAW membacakan sebuah hadis, satu ayat. Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna, dan tidaklah mereka itu, dan janganlah mereka itu mengira. Siapa? Alladzina yabkhalun, orang-orang yang bakhil, orang-orang yang kikir, orang-orang yang sampilik, baik sampilik basah maupun sampilik kariang. Apa namanya dah? Kedekut.
Jadi janganlah orang-orang yang kikir tu mengira bima atahumullahu min fadlih, apa yang telah diberikan oleh Allah berupa karunia-Nya, rezekinya, segala-galanya untuk dia, ibu dan bapa. Huwa khairal lahum, ketika ia menyimpannya dia kira-kira itu lebih baik untuk mereka. Kan banyak orang yang suka menyimpan-nyimpannya. Kini ko awak serba menanggung ko, biarlah kini awak ndak bersodakoh, besok lagak berlabih piti awak sodakoh awak. Kini ko katiko pitih masih sakete, biarlah awak ndak bersedekah, besok lah berlabih piti awak bersedekah awak. Kini kau waktu wak masih muda-muda kau ndak bersedekah, ndak apa bona udahnya. Besoklah mulai tua wak bawa wak bersedekah. Orang yang tidak bersedekah dikala fakir, dikala miskin, dikala susah, dikala sulit, jangan berharap dia bersedekah dikala lapang. Orang yang tidak bisa memberi dikala sedikit, jangan dikira dia akan memberi dikala banyak. Rupanya Pak, ada yang tak mau tua, ada yang tak mau tua walaupun orang itu kaya, walaupun orang yang punya kekayaan itu tua. Apa itu? Itu kecintaan kepada harta. Kalau semasa muda dia kikir, maka di waktu tua pun dia akan kikir. Maka jangan heran ada orang tua, jangankan ke bapak, jangankan ke masjid, ke cucunya pun sampilik. Jangankan ke cucunya, ke badannya sendiri pun ada ndak, mohon maaf, suami yang sampilik ke bininya. Langsung mengangguk ibu-ibu. Jangankan ke bininya oleh Pak Ustaz, ke dirinya sampilik. Macam mana pun enak makanan tu takkan dia beli. Begitu sempiliknya. Saya mohon maaf ini, datang seseorang mengadukan suaminya, Pak Ustaz, suami saya begini. Saya tengok suaminya tu macam kalau dipijaknya semut takkan mati. Tapi ketika saya dengarkan sudah 20 tahun lamanya dia tak menafkahin saya, Pak Ustaz. Allahu Akbar. Saya entah kenapa kalau mendengar suami tak menafkahinya nak mengamuk saya. Ini kalau ada bapak-bapak ni mohon maaf nih. Kita tua tak lagi mendapat banyak tu biasa. Kita sudah mulai berpenyakit, tidak lagi sekencang dulu mengumpul duit, itu biasa. Tapi tak mau menafkahi, laki-laki itu yang menafkahi. Kalau laki-laki itu tak menafkahi, itu bukan laki-laki namanya. Ibu dan bapak rahimakumullah. Jadi jangan dikira harta yang disimpan-simpan itu khairul lahum, baik, bal huwa syarrul lahum, bahkan harta itu buruk bagi mereka. Sayutawwakuna, akan dikalungkan harta itu kepada mereka, ma bakhilu bihi yaumal qiyamah, terhadap orang-orang yang bakhil di hari kiamat. Walillahi mirasus samawati wal ard, Allah lah sang maha pemilik langit dan bumi. Jadi jangan disimpan-simpan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang punya banyak-banyak harta tu, sisihkanlah sebahagian. Bukan nolong saya, bukan nolong kami, nolong diri bapak di hadapan Allah, nolong diri ibu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Insyaallah kajian ini bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ibu dan bapak rahimakumullah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.